Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyayul Madira, saya dari kelas AR20A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cakupan ilmu linguistik teoritis. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal mula bahasa. Ada yang mengatakan muncul bahasa dari nenek moyang kita. Tetapi masih banyak yang mengatakan para arkeologi belum dapat memecahkan teka-teki munculnya asal mula bahasa. Karena harus ada bukti-bukti dan kesimpulan dalam meneliti asal-usul munculnya bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana interaksi sosial pertama di masyarakat dan sistem lambang yang berwujud bunyi. Suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama berkomunikasi. Dan menurut pengertian lainnya, bahasa yaitu alat komunikasi berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Yang kedua, yaitu linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik berasal dari kata Latin, lingua yang berarti bahasa, yang dalam bahasa Perancis menjadi language. Oleh karenanya, bahwa linguistik adalah sebuah ilmu yang mengkaji bahasa secara internal dan ilmiah. Dengan kata lain, pengkajian hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu sendiri. Objek kajian linguistik. Setiap kegiatan linguistik pasti mempunyai objek. Sehingga untuk kajian linguistik, topik utama sebagai rumusan atau objeknya yaitu bahasa. Objek bahasa umum dan bahasa khusus. Yang pertama yaitu linguistik umum. Pengertian linguistik umum yaitu linguistik yang teorinya mengkaji keadaan bahasa dan pernyataan secara umum. Yang kedua, linguistik khusus. Linguistik yang mengkaji kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu atau rumpun bahasa tertentu. Objek struktur dalam atau luaran. Yang pertama, linguistik terdiri atas dua bidang besar, yaitu makrolinguistik, yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, dengan kata lain mempelajari struktur bahasa itu sendiri. Yang kedua yaitu makrolinguistik, yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, termasuk di dalamnya bidang interdisipliner dan bidang terapan. Cakupan lingkup kajian linguistik. Yang pertama, cakupan fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi, menurut buku dasar linguistik umum, adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisa, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, menurut Perhar, mengatakan bahwa fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu, sesuai dengan fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam suatu bahasa. Kesimpulan menurut saya yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang memperhatikan makna bunyi bahasa tersebut. Yang kedua yaitu cakupan morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Abdul Chair menjelaskan bahwa ilmu morfologi dalam tataran linguistik terletak di antara kajian fonologis dan sintaksis, dan semuanya saling berkaitan. Keterkaitan dengan ilmu fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfofonemik. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis ini
Menurut buku dasar linguistik umum adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata. Ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Yang keempat yaitu semantik. Semantik yaitu cabang dari linguistik yang mempelajari tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik terbagi menjadi 4. Ada semantik leksikal, semantik gramatikal, semantik sintaksikal, semantik maksud. Semantik leksikal yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon dari suatu bahasa. Sedangkan semantik gramatikal yang merupakan jenis semantik yang objek penelitiannya adalah makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Sedangkan semantik sintaksikal yang merupakan jenis semantik sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Dan yang terakhir, semantik maksud yang merupakan jenis semantik yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu pragmatik. Pragmatik cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Maksudnya di sini, linguistik yang mempelajari, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.